Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Puspoko Ponco Ratno MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami yang berjudul Analisis Pengelolaan Sistem Informasi dalam Administrasi dan Akademik di SMPN 1 Grogol Kediri. Di sini saya langsung saja memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubed Auliam dari Prodi MPI kelompok 5. Kita langsung menjelaskan tentang kita selesai observasi. Judulnya adalah Analisis Pengelolaan Sistem Informasi dalam Administrasi dan Akademik di SMPN 1 Grogol. Langsung saja tentang tujuan dan ruang lingkup. Di sini tujuannya yang pasti itu adalah meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Nah, jadi kita di situ melihat memperbaiki proses administrasi akademik seperti pendaftaran siswa, pengelolaan nilai, dan pelaporan sehingga lebih cepat, tepat, dan efisien. Nah, lanjut ke penyederhanaan proses komunikasi. Mempermudah komunikasi antara master, siswa, orang tua, dan pihak sekolah melalui sistem yang terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi. Memastikan informasi akademik itu seperti jadwal, nilai, dan kehadiran siswa dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat, pengelolaan informasi yang aman dan terorganisir. Jadi membangun sistem informasi yang dapat menyimpan informasi yang aman dan mudah diakses sekaligus menjaga kerahasiaan informasi. Lanjut slide yang kedua tentang ruang lingkup. Nah, di sini pendaftaran dan administrasi siswa di sana itu sudah menerapkan sistem online, jadi tidak ada yang namanya pendaftaran offline, itu mungkin sudah ketinggalan zaman. Lanjut, meliputi pengelolaan informasi, pendaftaran siswa baru, pembagian kelas, dan pengelolaan kehadiran. Nah, pengelolaan nilai dan prestasi meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian nilai siswa serta pencatatan prestasi akademik. Yang kedua, sistem pelaporan akademik. Pengembangan sistem ini memudahkan laporan akademik baik untuk kebutuhan linear maupun eksternal. Yang ketiga, pengelolaan SDA atau Master dan Staff. Pengelolaan informasi Master dan Staff administrasi yang terkait dengan kegiatan akademik, aman dan privasi informasi. Keamanan dan privasi informasi yang tersimpan dalam sistem informasi termasuk akses berbasis otorisasi. Terkait tentang hasil observasi kelompok kami di SMPN 1 Grogol, di antara lain yaitu manajemen data siswa, guru, dan administrasi sekolah. Pada sistem ini, informasi ini, administrasi mempunyai alur kerja yang dimulai dari penginputan data oleh staf administrasi, yang kemudian diproses dalam sistem untuk penginputan data dan berbagai kebutuhan seperti pengelolaan absensi, nilai siswa, serta laporan keuangan. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan di SMPN 1 Grogol itu meliputi tim IT sekolah seperti staf, administrasi, dan guru. Mungkin juga orang tua bisa. Tim IT itu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem, sementara staf administrasi bertugas memasukkan data serta memastikan keakuratan informasi. Guru menggunakan SIM, Sistem Informasi Manajemen, untuk mengelola nilai dan absensi siswa tersebut. Selain itu, kepala sekolah harus memantau keseluruhan proses pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Manajemen tersebut. Lanjut mas ke slide yang selanjutnya. Sini hasilnya. Nah, lanjutan yang tadi hasil observasi, guru menggunakan SIM untuk menginput dan memeriksa nilai serta absensi siswa melalui akun yang diberikan. Jadi kayak setiap siswa itu dikasih akun. Nah, akun untuk absen serta biasanya itu di sekolah-sekolah itu pakai sidik jari, absen sidik jari. Nah, tetapi agak kurang efektif ketika yang di SMPN 1 Grogol itu masih ada yang menggunakan sistem absen yang manual. Nah, dari SMPN 1 Grogol sendiri itu belum ada program pelatihan lanjutan yang terjadwal secara rutin. Pengguna yang kesulitan biasanya dibantu oleh tim IT atau tim IT sekolah atau staf yang lebih berpengalaman. SIM ini sangat membantu dalam kegiatan akses belajar mengajar seperti pencatatan nilai, absensi, dan prestasi siswa yang dapat diakses oleh guru dengan mudah. Selain itu, SIM juga mendukung kegiatan non-akademik melalui pengelolaan data keuangan, inventarisasi fasilitas, dan pengarsipan surat menyurat. Dengan adanya SIM, proses administrasi itu menjadi lebih efisien dan cepat, gampang, tepat sasaran. Halo guys, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Happy Berliana dari Prodi MPI. Saya di sini akan melanjutkan materi
yang dijelaskan Mas Robert tadi, yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian untuk observasi di SMPN 1 Grogol ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti akan mengamati secara langsung interaksi dan penggunaan sistem informasi oleh master, staf administrasi, dan siswa di lingkungan sekolah. Observasi akan berlangsung selama 1 hari dengan beberapa sesi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dengan fokus pada proses administrasi, pengelolaan nilai, dan pengisian absensi. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan untuk mencatat temuan dan observasi, serta checklist untuk memastikan semua aspek yang relevan teramati. Yang selanjutnya yaitu analisis kinerja. Efisiensi pengelolaan data administrasi. Sistem informasi administrasi di SMP 1 Grogol memungkinkan pengelolaan data secara tepat dan akurat. Dari sisi efisiensi waktu, sistem ini memungkinkan pencatatan data siswa, guru, dan inventaris yang dulunya manual menjadi secara otomatis, sehingga meminimalisasi kesalahan input dan waktu pencarian data. Manajemen akademik yang lebih terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halo teman-teman, kenalkan saya Muhammad David Porosul dari Prodi FPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang temuan dan hasil observasi dari laporan observasi kami. Yang pertama, temuannya adalah 1. Efektivitas dalam pengelolaan data administrasi. Nah, yang dimaksud ini adalah penerapan sistem baru. Dalam kurikulum diharapkan mempermudah pengelolaan data administrasi. Nah, itu secara teknologi kan sudah kemajuan zaman. Jadi lebih efisien itu menggunakan teknologi daripada menggunakan pengelolaan data secara manual. Untuk selanjutnya yaitu adalah kemudahan dalam pencatatan nilai dan absensi siswa. Dalam kemudahan dan pencatatan nilai ini, perubahan kurikulum seringkali disertai dengan sistem pencatatan nilai dan absensi yang lebih digital. Meskipun memudahkan proses pencatatan, ada tantangan dalam adopsi teknologi di sekolah-sekolah tertentu, terutama yang kurang akses teknologi. Nah, seperti yang di SMPN 1 Grogol ini yang kami observasi itu, di situ teknologinya kurang berkembang. Jadi kebanyakan absensi di situ pun masih manual atau secara tulis tangan, dan cuman absensi guru yang menggunakan teknologi. Untuk selanjutnya yaitu transparansi dan aksesibilitas untuk orang tua siswa. Kurikulum baru seringkali menawarkan peningkatan dalam keterlibatan orang tua melalui akses ke portal informasi siswa. Tantangan muncul ketika orang tua tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi atau tidak terbiasa menggunakan sistem ini. Nah, yang tempat kita observasi itu, orang tua bisa berinteraksi dengan guru atau wali kelasnya dari per kelas siswa tersebut. Jadi di situ tidak ada untuk interaksi antara murid dan juga orang tua karena tidak diperbolehkan membawa HP. Untuk selanjutnya adalah efisiensi dalam proses pelaporan. Nah, dalam efisiensi ini kita menggunakan digitalisasi sistem pelaporan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam menyampaikan laporan akademik siswa. Namun ada masalah pada kesiapan infrastruktur tersebut dan kompetensi teknik di beberapa sekolah yang bisa menghambat proses ini. Jadi tidak semua SMPN, sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta itu menggunakan sistem efisiensi ini dalam pelaporan karena susahnya persiapannya. Untuk selanjutnya adalah tantangan dalam pemeliharaan dan penggunaan sistem. Penggunaan sistem berbasis teknologi memerlukan pemeliharaan yang baik agar berfungsi dengan optimal. Sekolah mungkin menghadapi kendala teknis dan sumber daya untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Yang keenam adalah keamanan data yang masih perlu ditingkatkan. Ini adalah temuan dan juga hasil observasi yang sangat-sangat harus kita teliti dan juga kita cermati karena soal keamanan data. Meskipun sistem ini menawarkan banyak manfaat, masalah keamanan data tetap menjadi perhatian utama. Data siswa yang sensitif perlu dilindungi dari resiko kebocoran dan banyak sekolah belum memiliki sistem keamanan yang kuat untuk mengatasinya. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke materi rekomendasi terhadap observasi. Nah, ini rekomendasi untuk SMPN 1 Grogol. Yang pertama adalah peningkatan pelatihan pengguna sistem kerja. Nah, untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem yang diterapkan di sekolah, peningkatan pelatihan bagi pengguna, baik itu guru, staf administrasi, maupun tenaga kependidikan lainnya, sangatlah penting. Dengan pelatihan yang berskala dan mendalam, mereka dapat lebih memahami fitur-fitur sistem serta mampu mengatasi kendala teknis yang muncul, sehingga sistem dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Kedua adalah peningkatan keamanan data dan mengatur hak akses. Dalam konteks pengelolaan data akademik dan administrasi, peningkatan keamanan data harus menjadi prioritas. Sekolah perlu menerapkan protokol keamanan yang lebih ketat, termasuk enkripsi data dan autentikasi ganda. Nah, selanjutnya adalah penjadwalan pemeliharaan sistem rutin. Agar sistem informasi tetap berfungsi dengan optimal, penting bagi sekolah untuk melakukan pemeliharaan sistem
secara rutin. Penjadwalan pemeliharaan yang teratur dapat mencegah terjadinya gangguan teknis yang tidak terduga dan menjaga agar sistem tetap up to date. Keempat adalah integrasi dengan aplikasi komunikasi orang tua. Dalam upaya meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar siswa, sekolah perlu mempertimbangkan integrasi sistem informasi akademik dengan aplikasi komunikasi yang memungkinkan orang tua mengakses informasi secara real time mengenai perkembangan akademik anak mereka melalui absensi, serta kegiatan sekolah lainnya. Kelima, pengembangan modul analisis data akademik. Sekolah sebaiknya mengembangkan modul analisis data akademik yang lebih canggih, yang mampu memberikan wawasan mengenai kinerja siswa secara individual maupun secara keseluruhan. Keenam, evaluasi berskala sistem informasi. Evaluasi berskala terhadap sistem informasi yang diterapkan di sekolah sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua untuk mendapatkan umpan balik yang komprehensif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan peningkatan sistem di masa mendatang. Nah, dari rekomendasi ini diharapkan dapat membantu SMPN 1 Grogol Kediri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem informasi di sekolah, serta mengoptimalkan proses belajar mengajar dan administrasi sekolah secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari presentasi ini berdasarkan hasil observasi di SMPN 1 mengenai kinerja sistem informasi administrasi dan akademik dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang diterapkan di sekolah ini telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data serta pelayanan kependudukan. Sistem informasi ini mampu mengotomatiskan banyak proses administrasi dan akademik, mulai dari pencatatan data siswa, absensi, nilai hingga pelaporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan banyak waktu. Referensi dan perbandingan metode lama dan metode baru. 1. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber referensi Melong LG tahun 2007 dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Kedua, McLeod, Freeman, dan Shell, dan Georgie P. Dalam bukunya Management Information Systems, McLeod dan Shell membahas dasar-dasar sistem informasi manajemen termasuk konsep pengelolaan data dan informasi dalam suatu organisasi. Mereka menekankan bahwa sistem informasi yang efektif harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Perbandingan metode lama dan metode baru. Bond, Card R dalam jurnal Educational Management and System Innovation, Bond and Card membahas perbandingan antara sistem informasi tradisional atau manual dan sistem informasi digital. Mereka menyimpulkan bahwa sistem manual membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak, sementara sistem digital mempermudah akses data dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Sistem digital, meski memerlukan biaya awal yang lebih besar, terbukti lebih efisien dan akurat dalam jangka panjang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.